Pemirsa, lestarikan adat budaya tradisional khas Batak di tengah era modern. Ratusan model putra-putri antusias ikuti gelaran fashion Hari Ulos Nasional. Beragam ulos dengan tenunan indah turut dipamerkan memeriahkan perlombaan. Jaga kelestarian budaya tradisional khas Batak. Gelaran pertunjukan fashion bernuansa khas adat Batak digelar di Tuktuk, Simanindo, Kabupaten Samosir. Model putra-putri se-Sumatera Utara antusias menjadi peserta lomba perlombaan memeriahkan Hari Ulos Nasional 17 Oktober. Sementara perlombaan sendiri terdiri dalam 3 kategori, yakni pertunjukan fashion umur 4 hingga 8 tahun, sehingga banyak penonton yang tertawa melihat gaya dan aksesoris yang mereka pakai. Kemudian peserta umur 9 sampai 17 tahun berusaha menunjukkan corak dengan pernak-pernik mengelilingi pentas. Dan pertunjukan busana dari peserta umur 14 hingga 17 tahun dengan memakai beragam ulos seperti ulos ragi hotang, ulos ragi hidup, ulos songket rumah bolon, ulos sadium angkola, ulos suri-suri, ulos sibolang, dan ulos maniri. Peserta dengan penampilan terbaik dan aksi yang ciamik di atas panggung didaulat sebagai pemenangnya. Pemenang turut mendapatkan penghargaan dari Pemkab Samosir sebagai penyelenggara. Cukup excited, cukup having fun banget. Ini adalah baju ragi hotang. Tapi dengan kita buat stylish baru dan semua jangan sampai nggak paham apa yang sudah didesain dalam tampilan anak kita. Saya menariknya dengan abang Anda yang... Gelaran lomba juga sebagai ajang memupuk generasi muda mencintai sekaligus melestarikan kain tradisional ulos sebagai warisan budaya dengan filosofi yang indah, yakni lambang ikatan kasih sayang, lambang kedudukan, dan lambang komunikasi dalam masyarakat adat Batak. Dari Kabupaten Samosir, Aris Fernando melaporkan. Ya pemirsa, bahasa Indonesia masuk ke dalam 10 bahasa resmi yang ditetapkan UNESCO untuk digunakan dalam sidang umum 2025. Pengakuan ini menandai semakin luasnya peran bahasa Indonesia di forum internasional. Organisasi Pendidikan Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO telah menetapkan 10 bahasa resmi yang digunakan dalam sidang umum 2025, salah satunya bahasa Indonesia. Pengakuan ini menandai semakin luasnya peran bahasa Indonesia di forum internasional, terutama dalam ranah diplomasi budaya dan pendidikan global. Selain itu, keputusan ini menjadi langkah penting dalam upaya memperkuat komunikasi lintas budaya, meningkatkan akses informasi bagi negara anggota, serta menegaskan komitmen UNESCO terhadap prinsip keberagaman bahasa di dunia. Adapun dalam forum lembaga internasional seperti UNESCO, penggunaan berbagai bahasa resmi tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi dalam diplomasi dan kerjasama antar negara, tetapi juga sebagai simbol penghormatan terhadap identitas dan warisan budaya setiap bangsa. Berdasarkan Rules of Procedure of the General Conference UNESCO, terdapat 2 kategori bahasa yang digunakan, yakni bahasa resmi dan bahasa kerja. Adapun bahasa kerja atau working language digunakan dalam komunikasi selama sesi debat, interpretasi simultan, dan penyusunan dokumen harian selama sidang berlangsung. Sementara bahasa resmi atau official language digunakan dalam komunikasi penerjemahan dokumen resmi seperti amandemen konstitusi, resolusi, dan laporan hasil sidang. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor?
Ya baik, terima kasih Indra dan juga pemirsa. Saat ini arus lalu lintas di kawasan Pancoran ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami akan menunjukkan kepada Anda secara real time dibantu dengan juru kamera Asri Makin. Yang Anda saksikan saat ini adalah volume kendaraan dari arah Pasar Minggu. Pada siang hari ini cukup ramai, di mana memang kendaraan dari arah Pasar Minggu ini yang akan mengarah ke arah Tebet dalam keadaan ramai dan lancar, mengingat memang aktivitas di Tebet ini terdapat juga pusat-pusat jajanan tradisional, kemudian juga memang aktivitas masyarakat yang akan mengarah melewati jalur ini mengalami peningkatan. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi maupun yang akan berbelok arah ke arah Tebet ini dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun dengan kendaraan yang akan lurus mengarah ke Saharjo, melintasi Manggarai. Ini jalur yang dilintasi dengan kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta Pusat, sehingga memang ada peningkatan volume kendaraan ke arah sana. Tentunya Anda untuk selalu berhati-hati. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke Cawang dari arah Kuningan, sampai saat ini masih terbilang normal dengan volume kendaraan didominasi dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 tentunya. Sampai saat ini kami juga masih menemukan memang arus lalu lintas lancar, namun masih ditemukan kendaraan roda 2 banyak sekali tidak menggunakan helm standar SNI di kawasan ini. Perlu kami sampaikan juga bahwa kawasan ini dilengkapi dengan kamera etle. Sampai saat ini penilangan melalui Polda Metro Jaya, yaitu penilangan secara etle statis maupun etle mobile. Untuk itu dengan meningkatnya jumlah pelanggaran yang ditilang ataupun di-capture melalui kamera etle, kami sarankan Anda untuk selalu tertib, mengikuti rambu dan juga marka jalan, terutama peraturan penggunaan helm standar SNI bagi pengendara roda 2, kemudian safety belt bagi pengendara roda 4. Hal ini dan memang harus mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kemudian juga peraturan ganjil genap yang ditetapkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Namun untuk peraturan ganjil genap ini hanya diberlakukan dari hari Senin sampai dengan Jumat. Untuk hari Sabtu Minggu ditiadakan. Kami harapkan Anda tetap mengikuti aturan yang sudah ditetapkan baik melalui pemerintah DKI Jakarta maupun melalui Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan sebelum beraktivitas, periksa kembali kelaikan kendaraan serta pastinya kendaraan Anda dalam keadaan sehat. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Indra, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah Palestina memperkirakan dana pemulihan dana rekonstruksi jalur Gaza akan menelan biaya hingga 67 miliar dolar Amerika. Pemulihan dan rekonstruksi